Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Luar biasa cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita jumpa lagi pada Senin pagi. Adalah Senin minggu yang kedua, saudara. Minggu kedua. Minggu yang pertama Senin lalu tanggal 6 November. Begitu cepat sekarang minggu kedua. Minggu depan minggu ketiga. Dan minggu 4, karena bulan November cuma 4 minggu Seninnya ya. Karena minggu depan tanggal 20, minggu berikut tanggal 27. Berikutnya baru bulan Desember. Oh, luar biasa. Kita sukacita kita di dalam Yesus, karena hidup kita adalah anak-anak yang diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahma akan menyanyikan sebuah pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, karena janji Tuhan. Amin. Ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 9 pada pagi hari ini. Kita baca Kejadian pasal 9 ayat 1-17. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Amin. Nuh itu bapak kita, saudara ya. Karena kalau kita lihat nanti baca firman Tuhan, semua manusia musnah, tapi dari keturunan Nuh diberkati. Kalau bapak kita Nuh diberkati, terbukti Abram diberkati. Karena Abram keturunan dari anak Nuh yang namanya Sem. Karena dari Sem lahirlah ya Yakob, ya Israel dan Abraham itu. Dari Sem turunannya ke Ibrahim, Abraham, dan turunan Yakob bangsa Israel. Dan sangat diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan Aku diberkati. Dan saudara sama diberkati sama Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 2. Ya, pada waktu kita tidur pun kita diberkati sama Tuhan. Susah payah tidak ada gunanya. Ya, bangun pagi-pagi ya, susah payah. Kalau di luar Yesus tidak ada berkat. Seandainya ada berkat-berkat dari iblis, ya berkat yang sia-sia. Tapi firman Tuhan katakan dalam Amsal Sulaiman 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita dengan iman kita melangkah bersama dengan Yesus. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati Tuhan. Aku mau setia, cinta dan taat. Aku diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku cinta Yesus, setia dan taat. Hidupku diberkati Tuhan. Amin, dengan iman. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Melangkah dengan iman. Aku mau cinta Yesus, setia dan taat. Aku diberkati. Amin, haleluya. Aku diberkati. Kita baca Ulangan 28 ayat 1-6. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Dan menjadi bagianmu. Itu tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-6. Terusnya saya baca. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, dan anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin, haleluya. Aku diberkati, hidupku diberkati Tuhan Yesus. Aku mau cinta Yesus, setia dan taat. Aku diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri.
Sebari ini Tuhan akan syukur bagimu. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab pagi ini Yesus berkati, Yesus berkati. Syukur bagimu. Sebab keluargaku, Yesus berkati, Yesus berkati. Syukur bagimu. Sebab kehidupanku, Yesus berkati, Yesus berkati. Syukur bagimu. Ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebari ini Tuhan akan syukur bagimu. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Yesus berkati, Yesus berkati. Syukur bagimu. Sebab keluargaku Yesus berkati. Syukur bagimu. Sebab kehidupanku Yesus berkati. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan hatiku, pikiranku, mau baca firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat cinta mengasihi kami. Hari ini kami sangat diberkati Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan. Saya merasa sukacita karena hari demi hari kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Ini nomor satu. Kalau kita jadikan Yesus nomor satu dalam kehidupan kita, jadikan Yesus sebagai pusat, kepala, segala-galanya tempatkan Tuhan, maka Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan kan berkati hidup kita. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau seperti Tuhan Yesus nomor satu. Dan kedua, kita tiru hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Salah satunya Nuh. Mari kita baca firman Tuhan
Puji Tuhan, tadi janji Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi saya baca ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi syaratnya kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, diangkat sama Tuhan, ayo kita dengar firman Tuhan. Tiap pagi, malam, tiap hari, tiap saat, ayo dengar firman Tuhan, karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Ya, Amsal Sulaiman 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Coba saya mau baca. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara boleh kerja keras harus, tapi kalau kerja keras di luar Yesus, percuma, sia-sia. Tuhan tutup berkatnya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kerja keras kita ada jalan keluar, ada berkat. Karena firman Tuhan katakan di sini, ya, ayat yang kedua, segala berkatnya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Oh, luar biasa, berkat turun, itu bagian daripada kita. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mari kita mau setia sama Tuhan. Cinta firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Di ladang maksudnya dalam pekerjaan, ya. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun juga. Di kota kita diberkati. Pada waktu kita kerja keras diberkati. Terus ayat keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Maksudnya anak-anak kita diberkati. Ya. Terus apa yang kita kerjakan, hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapi. Ini semua adalah berkaitan apapun usaha kita. Pasti Tuhan berkati. Ada yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Mungkin Bapak Ibu ada di restoran, buka makanan, minuman, apapun yang kita kerjakan, ada campur tangan Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Ayat ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Waktu kita pulang rumah, masuk ke dalam rumah kita penuh dengan sukacita, kita diberkati. Pada waktu kita mau kerja, mau usaha, mau bisnis, baru tuh kau keluar diberkati. Karena apa? Tuhan Yesus bersama kita. Maka pentingnya Bapak Ibu kalau mau kerja, hari pagi nanti Bapak Ibu berangkat bekerja, bisnis, jangan lupa berdoa. Saya sudah katakan berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan lihat dari surga bahwa kita menjadi anak yang taat. Kita anak yang peduli kepada Tuhan. Anak yang setia kepada Tuhan. Maka Nuh diberkati Tuhan. Maka demikian juga kita juga diberkati. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Kalau Nuh diberkati, pasti kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu kekal selama-lamanya. Maha kaya, maha segala-galanya. Dia maha hebat, maha dahsyat. Yang tidak dahsyat itu kita sendiri loh. Inkonsisten. Coba kita konsisten. Cinta Tuhan. Oh, luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Oh, luar biasa Nuh. Diberkati, anak-anak semua diberkati karena Nuh cinta Tuhan. Rahasianya karena Nuh taat, saudara. Kalau saudara baca Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Mari kita mau tiru seperti Nuh. Karena Nuh taat kepada firman Tuhan. Kejadian 7 ayat 5 juga sama. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Nuh melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Yaitu taat. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Maka hidup kita pasti diberkati. Ini firman Tuhan ya. Akan takut dan akan gentar. Ayat yang kedua. Kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semua diserahkan. Ini coba janji Tuhan. Pantesan kita punya karisma, kita punya wibawa terhadap binatang-binatang, ya. Binatang-binatang pasti takut sama kita, ya. Dan kalau sampai berani binatang lawan kita, itu karena kita tidak disertai Tuhan. Ya, kalau kita disertai Tuhan, ini firman loh, saya pakai firman. Buktinya siapa? Itu Nabi Daniel. Nabi Daniel itu buktinya tak ada penyertaan Tuhan. Masuk gua singa nggak ada yang berani menyentuh. Api pun tidak menyentuh Sadrak, Mesak, Abednego. Pokoknya kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Oh, saya banyak mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, setiap kita pasti mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus yang menyertai kita. Sampai binatang-binatang pun takut, ya.
Segala yang bergerak, ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti yang juga tumbuh-tumbuh hijau. Oh, luar biasa baiknya Tuhan Yesus. Semua diberkati sama kita, makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan ya. Pokoknya kita cinta Tuhan, cinta baca Alkitab, supaya kita makin mengerti ternyata Tuhan sudah sediakan semua memberkati kita. Ayat yang keempat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kau makan. Nah, ini larangan kalau kita sebagai Tuhan pegang di firman Tuhan makan darah. Bagi saya pribadi, saya memang tidak suka darah ya. Dan firman Tuhan katakan tidak boleh makan darah ya, karena ini firman Tuhan loh ya. Tapi mengenai darah kamu, ini nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Ini ayat bagi orang yang bunuh diri tidak boleh, saudara. Ya, itu dituntut sama Tuhan. Dosa. Orang bunuh diri itu dosa. Tidak boleh. Berarti dia menghakimi diri sendiri, menghakimi Tuhan. Kita akan diciptakan sama Tuhan. Beda kalau orang bunuh kita, orang itu berdosa. Tapi kalau kita bunuh diri, berarti kita membinasakan ciptaan Tuhan. Kita kan ciptaan Tuhan. Tidak boleh dituntut sama Tuhan ya. Tapi mengenai darah kamu ini, yakni nyawa kamu akan menuntut balasnya. Jadi kalau ya ada orang bunuh kita atau kita bunuh diri, Tuhan kan marah, saudara. Ya, tidak boleh, dosa itu. Pelanggaran firman Tuhan. Dan segala binatang akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa segala manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar sini. Nah, ini Tuhan marah. Karena manusia kita ini ya diciptakan sama Tuhan. Tidak boleh orang bunuh diri, saudara. Saling bunuh, tidak boleh itu. Nah, ya nanti akan ditutup sama Tuhan ya. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga terbilang jumlahmu, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi yang bertambah-tambah banyak di atasnya. Berfirman Allah kepada Nuh dan kepada anaknya yang bersama-sama di dia. Jadi jelas ya, melalui Nuh keluarganya ya diberkati Tuhan dan beranak cucu sampai kepada kita semua adalah keturunan dari Nuh nih ya. Firman Allah berikutnya, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama dengan kamu, segala keluar dari batra itu, segala binatang di bumi, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, ini Kejadian pasal 9 ayat 11, janji Tuhan bahwa Tuhan tidak menghukum manusia dengan air bah lagi. Bukti sejak Nuh air bah sampai sekarang tidak pernah boleh banjir, tapi tidak seperti air bah dibinasakan air bah, tidak. Pembinasaan manusia nanti bentuknya lain, api dari langit, saudara. Karena itu hukuman yang terakhir. Tapi bagi kita, mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh supaya hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur itu pelangi, saudara ya. Di pelangi, kalau kadang-kadang kita lihat pelangi begitu indah warnanya, itu bukti cintanya Tuhan kepada kita semua. Itu Tuhan yang ciptakan ya. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang sekalian hidup, sekalian bernyawa, sehingga segenap air bah tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17 yang terakhir, berfirman Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Berarti termasuk kita. Janji Tuhan baik, dia tidak hukum, tapi nanti dengan catatan dengan Nuh. Artinya orang-orang cinta Tuhan. Karena Nuh ini cinta Tuhan. Ini kan dikatakan berfirman kepada Nuh, bukan kepada orang fasik, kepada Nuh. Jadi kepada Nuh, kepada orang cinta Tuhan, karena Nuh itu taat. Mari kita jadikan diri kita seperti Nuh, kita mau taat. Karena orang yang cinta Tuhan, setia dan taat, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antar aku dan segala makhluk di bumi. Dan maafkan, mari kita mau cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita taat kepada firman, ada janji Tuhan, kita di dalam perlindungan Tuhan. Saya kasih satu ayat. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, janji Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang dikasihnya, dilindunginya, tapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, tidak punya kuasa apapun. Kalau bukan karena Tuhan. Tapi janji Tuhan, langkah kaki orang yang dikasihnya dilindungi. Mari kita mau cinta Tuhan.
Kita bangun hidup kita mesra dengan Tuhan. Bangun hidup kita supaya kita dicinta sama Tuhan, yaitu kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang diberkati sama Tuhan. Amin. Aku diberkati, hidupku diberkati Tuhan. Aku mau cinta Yesus, setia dan taat. Aku diberkati. Amin, haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin, haleluya. Aku mau cinta Yesus, setia dan taat. Aku diberkati. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita bangun hubungan sehat dengan Tuhan, seperti Nuh melakukan taat kepada perintah Tuhan. Mari kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus lakukan perintah Tuhan. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, janji Tuhan pada keluar dan masuk. Dalam Ulangan 28 ayat 6 tadi, pada waktu keluar kita diberkati, pada waktu masuk diberkati, karena Tuhan Yesus bersama kita. Dan langkah kaki orang dicinta Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, bisnis, pelayanan, semua diberkati. Karena Tuhan Yesus janji memberkati orang berharap dan andalkan Tuhan. Amin. Tuhan semua berkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.